Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya dirimu kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Halo, perkenalkan nama saya Vincentius Yuda Aprianto. Saya mengajar fisika di SMA Lokon Santo Nikolaus Tumon. Pada video kali ini, kita akan belajar materi fisika kelas 12, yaitu tentang medan magnetik. Apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah yang pertama, kita akan membahas apa itu magnet, apa itu medan magnet, kemudian bagaimana cara membuat medan magnet, dan bagaimana cara menghitung medan magnet akibat kawat berarus. Nah, tentu magnet merupakan hal yang sudah sering kita temui, mungkin barangkali juga kita pernah melihat bendanya. Magnet memiliki sifat bisa menarik benda-benda seperti paku, pinus, atau magnet sendiri. Nah, fenomena kemagnetan sendiri itu sudah diamati sejak 800 tahun sebelum Masehi. Namun pada masa itu belum banyak data eksperimen yang menjelaskan kenapa batu magnet itu bisa menarik batu magnet yang lain. Pada zaman itu mereka beranggapan bahwa kemampuan menarik itu merupakan kemampuan magic atau supranatural. Barulah pada tahun 1819, seorang ilmuwan bernama Ørsted berhasil mengetahui hubungan antara gaya magnet dan listrik. Kemudian hal ini berkembang oleh John Henry Faraday hingga Maxwell. Mereka meneliti tentang hubungan antara listrik dan magnet hingga pada saat ini kita bisa rasakan penerapannya dalam teknologi komunikasi ataupun teknologi komputer. Namun, yang akan kita bahas pada video ini adalah dasar-dasar magnetik. Magnet itu pada dasarnya memiliki dua kutub. Ya, bagian magnet yang paling kuat pengaruh kemagnetannya itu adalah di dekat kutub. Ya, dua kutub tersebut adalah kutub utara dan kutub selatan. Jika kita potong magnet menjadi bagian yang lebih kecil, maka potongan tersebut akan tetap terdiri dari kutub utara dan kutub selatan. Ketika kita potong lagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi, tentu tetap bagian kecil tersebut itu terdiri dari kutub utara dan kutub selatan. Jadi kita tidak bisa memisahkan kutub utara dan kutub selatan sendiri. Nah, sifat dari kutub-kutub magnet, kutub sejenis akan tolak-menolak, sedangkan kutub yang berbeda akan saling tarik-menarik jika didekatkan. Misalkan kutub utara kita dekatkan dengan kutub utara atau kutub selatan dengan kutub selatan, maka dia akan tolak-menolak. Sedangkan jika kita dekatkan kutub utara dengan kutub selatan, maka akan terjadi tarik-menarik. Sifat ini mirip dengan sifat muatan listrik. Muatan sejenis akan tolak-menolak dan muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Nah, yang pertama kali akan kita bahas selanjutnya adalah medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah ruang atau area di sekitar magnet di mana gaya magnet masih bisa dirasakan. Saya coba tunjukkan di sini. Ketika kita letakkan sebuah magnet, maka di sekitar magnet tersebut akan terbentuk area yang kita sebut dengan medan magnet. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa area tersebut merupakan medan magnet? Salah satu caranya adalah misalkan saya letakkan kompas di sekitar magnet tersebut, maka jarum kompas itu akan bergerak atau berubah arahnya. Itu menunjukkan jika jarum kompas tersebut
itu mengalami gaya tarik dari magnet. Jadi ketika saya gerakkan, saya letakkan misalkan di kutub selatan magnet, maka kutub utara jarum kompas akan dekat ke kutub selatan magnet. Begitu juga sebaliknya, jika kompas saya dekatkan ke kutub utara magnet, maka kutub selatan jarum kompas itu akan berada di dekat kutub utara magnet. Nah, itu menunjukkan bahwa kompas tersebut itu berada di dalam medan magnet. Medan magnet biasa juga digambarkan dengan garis-garis yang kita sebut dengan garis medan magnet. Nah, garis medan magnet itu keluar dari kutub utara dan masuk kutub selatan. Semakin rapat garis-garisnya menunjukkan bahwa medan magnet di daerah tersebut itu semakin kuat. Begitu juga sebaliknya, semakin jarang atau renggang garis-garis medan magnetnya itu menunjukkan bahwa di daerah tersebut medan magnetnya lebih lemah. Pada tahun 1819, Christian Ørsted secara tidak sengaja menemukan hubungan antara listrik dan magnet. Yang dia lakukan pada percobaan itu adalah dia mengaliri sebuah kawat dengan arus listrik. Ternyata di sekitar kawat tersebut, jika diberi kompas, maka kompas akan menyimpang. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika ada arus yang mengalir pada suatu kawat, maka di sekitar kawat tersebut terbentuklah suatu medan magnet. Ketika arah arusnya dibalik, maka persimpangan jarum kompasnya juga akan menyimpang ke arah yang sebaliknya. Saya tunjukkan di sini, misalkan saya punya rangkaian sederhana terdiri dari baterai dan kawat yang berbentuk lingkaran. Nah, ketika tidak ada tegangan, saya dekatkan kompas di sekitar kawat, maka jarum kompas tidak mengalami penyimpangan. Nah, bagaimana jika saya beri tegangan sehingga arus mengalir, maka jarum kompas mengalami penyimpangan. Bagaimana jika arah arusnya saya balik, maka arah persimpangan jarum kompasnya juga akan terbalik. Jadi, dari sini diketahui bahwa kita bisa membuat medan magnet itu dari aliran listrik atau dari muatan yang bergerak. Nah, garis-garis ini menunjukkan garis medan magnet yang terbentuk di sekitar kawat. Nah, bagaimana menentukan arah medan magnet pada kawat lurus yang diberi arus listrik? Caranya adalah dengan aturan tangan kanan, di mana ibu jari itu menunjukkan arah aliran arus, sedangkan 4 jari lainnya itu menunjukkan arah medan magnetnya. Misalkan di sini kita punya kawat yang dialiri oleh arus listrik yang arah arusnya ke kanan. Nah, untuk menentukan ke arah mana arah medan magnetnya adalah, saya misalkan ini anggap saja kawat, kemudian dialiri arus listrik ke arah kanan. Nah, pertama-tama kita arahkan ibu jari itu searah dengan arah arus, berarti ke arah kanan. Ya, boleh sambil dicoba. Kemudian 4 jari ini, putaran 4 jari ini itu menunjukkan arah medan magnetnya. Jadi kita boleh juga genggam seolah-olah kita menggenggam kawatnya. Jadi kita genggam kawat dengan arah ibu jari searah dengan arah arus. Nah, maka arah genggaman ini merupakan arah medan magnetnya. Jadi untuk contoh ini, arah medan magnetnya adalah seperti ini. Nah, untuk arah kadang juga dia dinyatakan dalam titik dan silang. Nah, apa bedanya titik dan silang? Titik ini artinya arahnya itu menuju ke kita, artinya mendekat. Sedangkan tanda silang itu menunjukkan kalau arahnya itu adalah menjauh atau ke arah depan. Tanda titik dan tanda silang itu bisa dianalogikan dengan anak panah. Anak panah itu terdiri dari
bagian tajam dan bagian bulu yang dikaitkan pada senar busur. Jadi jika kita lihat anak panah itu menjauhi kita, maka yang akan kita lihat adalah bulu angsanya, yaitu bertanda X. Sedangkan jika anak panah tersebut menuju ke arah kita atau mendekat ke kita, maka yang akan kita lihat adalah bagian tajam dari anak panah tersebut, sehingga dia disimbolkan sebagai titik. Nah, kita coba lagi, misalkan ada kawat yang arah arusnya ke atas. Kemanakah arah medan magnetnya? Jadi ingat, caranya adalah kita genggam kawat tersebut dengan arah ibu jari itu searah dengan arah arus. Jadi kalau arah arusnya ke atas, maka kita genggam dengan ibu jari mengarah ke atas. Maka putaran dari genggaman ini itu menunjukkan arah medannya. Di sebelah kanan dari kawat itu, tadi kan arah medannya seperti ini ya, berputarannya seperti ini. Maka di sebelah kanan itu arah medannya menjauhi saya atau menjauhi kita. Dalam hal ini menjauh saya, meninggalkan saya. Maka di sebelah kanan itu boleh kita gambar sebagai tanda silang. Kemudian untuk yang bagian kiri, kan putarannya tadi gini. Nah, arah medannya itu mendekat ke saya. Maka saya boleh gambar dengan tanda titik. Nah, kemudian bagaimana menghitung besarnya? Untuk menghitung besar kuat medan, kita gunakan persamaan ini, yaitu B sama dengan mu0 kali I dibagi 2pi kali A. B sendiri adalah kuat medan, sedangkan mu0 adalah permeabilitas ruang hampa, dan I adalah kuat arus, dan A itu adalah jarak dari kawat. Jadi jika kita ingin menentukan kuat medan berjarak 2 cm dari kawat, maka kita gunakan A adalah 2 cm. Nah, berikutnya bagaimana kalau kawatnya dilengkungkan? Kalau tadi kan lurus, sekarang dilengkungkan. Nah, caranya sama, ibu jari itu ibu jari itu menunjukkan arah arus, dan 4 jari itu menunjukkan arah medannya. Ya, jadi kita genggam kawat tersebut di beberapa bagian, maka kita akan peroleh untuk kasus ini itu arah B-nya ke atas. Nah, atau boleh juga dibalik. Jadi karena kabelnya atau kawatnya berupa lengkungan, maka lengkungan 4 jari kita ini adalah menunjukkan arah arus, sedangkan ibu jarinya itu menunjukkan arah medan. Jadi misalkan saya punya kawat berarus yang bentuknya adalah lingkaran melengkung seperti ini. Nah, misalkan arah arusnya ke arah seperti ini. Kemana arah medannya? Jadi kita genggam dengan arah 4 jari ini searah dengan arah arus. Jadi kita genggam, maka arah ibu jari itu menunjukkan arah kuat medan, dalam hal ini ke arah atas. Misalkan arah arusnya searah jarum jam, ke arah sini. Nah, ke arah manakah kuat medannya atau medan magnetnya? Nah, caranya sama. Jadi kita genggam kabel tersebut dengan 4 jari. 4 jari ini menunjukkan arah arus. Jadi arah arusnya tadi kan searah jarum jam, maka ini. Nah, arah ibu jari itu menunjukkan arah medan magnetnya. Dalam hal ini berarti kalau posisinya seperti ini, arah medan magnetnya itu mendekat ke saya. Jadi kalau digambar, itu gambarnya adalah titik. Untuk menghitung besar kuat medan di pusat lingkaran, itu persamaannya adalah B sama dengan mu0 I dibagi dengan 2R. Nah, R di sini adalah jari-jari lingkaran. Jika misalkan kawat tersebut terdiri dari beberapa lilitan, atau sebut saja N lilitan, maka tinggal dikalikan dengan jumlah lilitannya.
Jika dia dilengkungkan tapi tidak satu lingkaran, melainkan setengah lingkaran, berarti tinggal dikali dengan setengahnya. Oke, selanjutnya kita akan coba mengerjakan contoh soal. Di sini sudah terdapat sebuah contoh soal dengan soal seperti berikut. Sebuah titik berada di dekat sebuah kawat lurus berarus listrik 2 ampere pada jarak 4 cm. Bila mu 0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere kali meter, maka besar induksi magnet pada titik tersebut dan arahnya bila titik tersebut berada di kanan kawat adalah titik-titik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah besar medan magnet dan arah medan magnet di sebuah titik yang berjarak 4 cm dari kawat lurus. Data yang diketahui pada soal ini adalah yang pertama kuat arus. Kuat arus adalah 2 ampere, kemudian jarak titik ke kawat yaitu A. A adalah 4 cm. Nah, 4 cm ini kita ubah jadi meter, maka kita perlu bagi dengan 100. Kemudian mu 0 4pi kali 10 pangkat min 7. Yang ditanyakan adalah besar medan magnet dan arah medan magnet. Untuk menghitung besar medan magnet akibat kawat lurus berarus, maka kita gunakan persamaan B sama dengan mu 0 kali I dibagi 2 dikali pi dikali A. Nah, kita tinggal substitusi nilai-nilainya. Mu 0 adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, kemudian kuat arusnya adalah 2 ampere, dibagi 2 dikali pi dikali AA-nya adalah 4/100 atau 4 kali 10 pangkat min 2. Dari sini kita peroleh hasilnya adalah 10 pangkat min 5 Tesla. Ini untuk besar. Kemudian untuk arahnya. Nah, kebetulan di soal ini tidak disebutkan arah kuat arusnya ke arah mana. Ya, maka kita boleh berasumsi saja. Misalkan kita asumsikan pertama, arus mengalir dari bawah ke atas seperti ini. Kemudian titik itu berada di sebelah kanan, berjarak 4 cm. Nah, untuk menentukan arah kuat medan itu kita gunakan aturan tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus, kemudian 4 jari itu menunjukkan arah medan magnet. Nah, maka untuk soal ini kita arahkan ibu jari kita ke atas, maka putaran 4 jari itu akan berarah seperti ini. Ini berarti di sebelah kanan kawat, arah medannya adalah menjauh atau menuju layar, masuk ke layar. Maka kita boleh gambarkan dengan tanda silang. Ini artinya masuk bidang. Ini tadi asumsi kita arusnya mengalir ke atas. Jika asumsinya arus mengalir ke bawah, maka arah medan magnet adalah sebaliknya. Di sebelah kanan itu arahnya mendekati kita atau keluar bidang. Ya, mudah bukan? Oke, video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang dijelaskan dapat bisa bermanfaat.